Apalagi nih lumer lagi. Ini jadi ngiler banget loh. Oh ini tuh yang kemarin ya ubi ungu. Oh iya kayak bikin risol itu. Oh bikinnya gini doang. Udah bikin aja langsung. Tapi aku pakai kentang guys, bukan ubi ungu. Setelah kentang udah diseset-seset kopet-kopet, lalu kentang potong-potong cuci bersih. Potong buah naga, lanjut dicacak-cacak aja begini. Taruh di mangkok lalu dibejek-bejek sampai halus begini aja Tuangkan air panas, aduk-aduk sampai merata. Tuangkan kentangnya, air buah naga disaring dan dituangkan ke kentang. Rendam sebentar dan siap digodok. Tambahkan garam biar ada gurih-gurihnya. Godok sampai matang aja. Sekitar 10 menit aja sih ngerebus kentangnya. Matang lalu diangkat dan disaring. Tuang, sisihkan dan ademkan lalu dibejek-bejek lagi seperti ini aja Karena hasilnya kurang halus jadi diparut-parut pakai saringan seperti ini aja. Nah ini udah hasilnya yakin halus. Tambahkan gula, garam sedikit dan susu kental manis. Aduk-aduk lagi sampai merata. Nah setelah itu kita potongin lagi keju mozzarella quick melt. Lanjut kita cetak-cetak guys. Pertama banyak kulit lumpia. Adonan pipih-pipihkan di tengahnya. Bentangkan keju yang udah dipotong-potong tadi. Lanjut dilipat-lipat begini aja sih, gampang banget bikinnya. Cuman kita lengket-lengketin dengan lem. Terbuat dari tepung terigu yang udah dibasahi aja sih guys. Nah jadi deh bentukannya kayak gini. Setelah semua udah terkumpul lanjut digoreng aja. Sekira lumpianya crispy gitu guys. Cepet sih gorengnya sekira 5 menit doang gitu. Coba kita lihat hasilnya. Nah melte banget, lumer banget kejunya. Ini sih auto enak ini. Dicip-cip lanjut aja masukin ke mulut mungil. Satu gigitan nempel ke lidah, kayak berasa gitu lezatnya. Ini sih kalian harus wajib bikin sih. Pakai keju oles juga bisa kayaknya. Bener-bener enak. Kopong. Oh ternyata kentang bisa dibikin kopong ya. Bikinnya begini ya, digoreng-goreng aja ya. Dan bisa kopong begitu. Bikin aja. Langsung siapin kentangnya aja Beli kentang sekalian yang jumbo-jumbo. Udah dikopet-kopet kulitnya, langsung dipotong-potong aja begini Nah sekira tipis seginilah. Lanjut kumpulkan aja di wadah. Tambahin garam, tambahin air, lalu direndam. Aku ngerendam sekitar 30 menit aja. Buang airnya lalu dibilas. Ditiriskan hingga jadi ngampleh seperti ini Taburkan aja dengan tepung maizena. Balur-balurkan sampai merata lalu digoreng. Pertama aku goreng pakai api kecil aja. Nah ini tuh digorengnya 2 kali Goreng pertama kita tiriskan dulu. Aku ngikutin video yang kayak tadi, digorengnya 2 kali guys. Nah aku goreng lagi dengan api kecil dulu. Kok nggak melembung-melembung, jadi aku gedein apinya. Tapi tetep tuh nggak melembung-melembung, nih kurang ajar. Ayo melembung, ayo melembung loh. Melembung loh, ayo melembung. Sialan banget nggak melembung. Dia pakai bahan apaan ya bisa melembung begitu ya? Giliran gua sampai gosong nggak melembung, kampret. Kan kentang itu gurih banget kalau melembung begitu. Itu bahannya pakai baking powder apa telur putih apa gitu nggak sih Sampai keringet gobios itu kentang PA nggak melembung. Halah, udahlah. Ini yang lagi rame banget ya, lagi viral banget ya. Namanya apaan ya? Guguma apa gitu. Ini sih bener-bener jelas-jelas enak banget ini. Lumer banget kejunya, bikin aja. Langsung aja aku siapin ubi ungu yang udah dicuci Dipotong-potong begini aja lalu dikukus. Kukus sekitar 20 menit aja mateng. Aku bikin goguma ngikutin yang video yang kedua aja. Ubi mateng, tambahin beberapa sendok gula. Pokoknya secukupnya aja. Lalu dibecek-becek begini aja Dan aku pakai keju quick melt. Gak usah pakai sarung tangan, cuci tangan aja. Cetak-cetak begini aja. Cuman kejunya kayak ditutupin gitu doang kan. Keju taruh di tengah lalu ditutup. Dicepel-cepel, dihalusin serapi mungkin. Nah jadinya kan dapat 2 tuh. Biar nanti hasilnya di luar crispy, aku pakai air fryer aja. Diolesin minyak aja sedikit biar nggak lengket gitu. Lanjut kita panggang di sini. Aku pakai suhunya 180, durasinya 30 menit. Bocor tuh kejunya tuh, kurang ajar. Tapi hasilnya bagus banget tapi ini masih panas banget loh, gue bendet peletek aja tuh. Bagus banget ini, panas. Aduh panas. Kayaknya enak banget nih ntar. Malah pada ambrol begini, sialan. Ini tadi yang satunya tuh bocor kejunya nih. Halah, ambrol lagi tuh setan. Kopong tuh. Hancur begini dah. La ilaha illallah, ini enak enggak ya dimakan? Coba diicipin aja deh ke mulut mungil. Padahal sih enak loh. Sayang banget ini kan ya. Beli kejunya kan mahal banget kan. Kesel banget gua. Males banget kalau begini nih. Lumer. Oh, ini dimsum megalodon. Ini enak banget, iler banget aku jadinya. Kemarin tuh aku hampir aja makan dimsum megalodonnya is Friday. Itu guys nggak kejangkau pengirimannya ke sini karena aku posisinya di kampung banget. Jadi aku langsung bikin aja sendiri Yang aku pakai paha ayam lalu dicoper. Bawang putih kita iris-iris lalu goreng kongsrang-kangsreng. Matang lalu masukkan. Bawang merah goreng juga masukkan. Kecap asin masuk. Saus tiram masuk.
Minyak wijen masuk. Micin masuk, garam pun masuk. Nah, aku pakai putih telur 1 butir aja. Tepung tapiokanya aku cuma pakai 2 sendok. Lanjut dicoper lagi, Aku pakai pahayannya sekitar setengah kilo lebih. Lanjut ke tahap kulit lumpia. Kulit lumpia aku lem pakai tepung terigu. Terus aku rangkep-rangkep dan aku lapis-lapis biar nggak bocor nantinya. Lanjut peper-peperkan adonan ayamnya. Adonannya bener-bener ngedaging banget dan ngayam banget, Aku pakai keju oles lalu tutup-tutup sampai rapet, jangan sampai bocor. Dibikin serapih mungkin, lalu kita tutup-tutup lagi. Lanjut sekiranya udah rapi begini kita kukus. Aku kukus sekitar 30 menit aja. Dan dengan api normal aja. Dimsum megalodon mateng dan bumbu pun mateng. Wow, jadi keren banget loh. Aku ngegoreng dimsum megalodon ini pakai minyak goreng Rizky. Belinya di pasar, minimarket terdekat, toko-toko terdekat sini semuanya udah ada loh, Aku tiap hari lo masak pakai minyak Rizky ini. Minyaknya lebih bening, terfortifikasi vitamin A dan kualitas premium. Titik didihnya juga lebih cepat, Matangnya merata, hasil makanannya juga nggak berminyak. Minyak goreng Rizky salah satu nikmat yang perlu disyukuri. Lanjut matang kita belah aja. Coba kita cek hasilnya. Wow! Aku suka kejunya yang nggak terlalu cair begini. Dan cocolannya pas banget sausnya. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini tuh bener-bener enak banget. Dikucurin pakai sambal sausnya dan masukin lagi ke mulut mungil. Rasanya bener-bener enak. Nikmat Rizky mana lagi yang kau harapkan, udang keju gacoan berseliweran di mana-mana loh. Tapi aku penasaran ya, enak apa enggak ini? Oh, bikinnya begini. Ini mah enak banget. Bikin aja. Langsung aku siap-siapin bahan-bahannya, Pertama ialah udang dan daging ayam. Aku langsung masukin aja ke chopper. Kalau yang punyanya Randy sih dicacak-cacak dulu. Udang dan daging ayam masuk. Tambahkan beberapa siung bawang putih, lada bubuk, garam, kaldu bubuk. Ini tuh kurang lebih bahan-bahannya kayak bikin bakso gitu, Ini versi aku ya. Yang penting kejunya nanti. Ini aku pakai tepung tapioka dan tepung maizena. Tambahin kocokan telur lalu dicoper. Nah, adonannya seperti ini, jangan terlalu encer pokoknya. Nah, aku pakai keju quick melt yang mozzarella itu. Aku nggak pakai sarung tangan tapi cuci tangan. Karena pakai sarung tangan tuh malah ribet, Nah, aku cetak-cetak begini aja. Lalu lentangkan kejunya. Tutup sampai rapet, jangan sampai kelihatan kayak melongo gitu. Lanjut kita balur-balurkan ke tepung panir, Nah, seperti ini aku bikin kayak jumbo aja. Dapat 4 lonjor. Nah, digoreng dengan api yang cenderung kecil aja. Jadi nanti matangnya tuh sampai merata ke dalam-dalam, Jangan lupa dibolak-balik, pastikan matangnya sampai merata. Nah, kalau udah berbentuk golden brown diangkat. Biar makin majito, cocolannya pakai saus. Lanjut dibuka aja. Ih, lumer banget loh. Lezat banget ini kayaknya. Cocolin aja ke saus, lalu masukin ke mulut mungil. Maco banget rasanya. Ini tuh bener-bener enak banget, apaan itu disiram kuning-kuning? Oh, kentang. Apa itu, bikin apaan ya? Adonan dibikin bunder-bunder. Kue apaan ini namanya ya? Enak banget itu. Bikin Itu kelihatannya enak banget ya. Aku udah siapin kentangnya, cuci-cuci, kopet-kopet, potong-potong. Lanjut dikukus aja, Ini ngukusnya sekitar 5 menit, 10 menit gitulah. Karena tipis begini cepet mateng lah, guys. Lanjut dibejak-bejak begini aja ya, Masukin lada bubuk, kaldu bubuk, bawang putih bubuk. Tambahkan tepung kentang beberapa sendok aja. Lalu diaduk-aduk lagi sampai merata. Nah, udah jadi adonan, aku cuci tangan aja karena pakai sarung tangan tuh lengket, guys. Cetak aja dibikin bunder-bunder seperti ini. Tuh kan, gitu, keren jadinya. Ceplokkan 4 butir telur, kocok-kocok sampai merata. Lalu siramkan ke bola-bola kentang tadi. Aduk-aduk lagi sampai merata. Pindahkan ke tepung panir dan balur-balurkan sampai merata. Nah, bola-bola kentang seperti mozzarella ini siap digoreng, Digoreng di api yang panas aja. Jangan lupa diaduk-aduk. Bola kentang udah mateng. Nah, cocolannya pakai saus lah tentunya. Buka dipetek bendet. Mulurnya. Cocolin ke saus. Masukin ke mulut mungil. Ini tuh bener-bener nyata. Itu donat ya? Kalau lumer begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah, aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus, guys. Bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah, aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur, dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja,
Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinnya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung Ya udahlah aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat begitu aja tuh kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah yang kedua enggak. Ini kok jelek sih. Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh enak asli. Firhan masak apa itu ya? Oh, spaghetti. Ih, bumbunya dia tuh medok, pasti enak banget ini. Enak banget pasti. Bikin aja. Langsung aja aku siap-siapin bahan-bahan dan bumbu-bumbunya, Pertama udang ebi aku sangrai dulu. Kongsrang-kangsrang sampai lumayan kering. Kering kita gerus sampai halus. Cabai-cabain kita iris-iris. Nah, aku pakai spagettinya aglio olio. Wow, spaghetti ayam garlic Itali. Aku masak 2 biji saja. Ini udah ada semua bumbunya loh, Langsung spaghetti aku masukin aja di air mendidih. Aku suka spaghetti kalau yang dimasak lembut seperti ini. Matang kita tiriskan, lalu kita siram lagi pakai air adem. Kucurin minyak biar nggak lengket. Aduk-aduk sampai merata. Siapkan mangkok, masukkan kecap asin, minyak wijen, saus tiram. Ini kita pakai semua sesuai ukuran. Terus kecap manis, saus tomat dan sambal saus. Tambahkan gula merah, dan masukkan ebi yang udah halus. Dan bumbu-bumbu spaghetti kita masukin semuanya. Ini tuh aku spagettinya habis borong loh guys, karena emang seenak itu Lanjut diaduk-aduk sampai merata banget. Orak-arik telur juga. Bawang putih kita halusin lalu kita tumis. Masukin bawang merah lalu kongsrang-kangsreng. Bumbu yang kita racik tadi masukin. Masukkan spagettinya. Aduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap. Taburkan cabai-cabean. Masukkan wortel yang udah diiris-iris dan bawang bombay yang udah diiris-iris. Tuangkan lagi bumbu yang diracik tadi. Masukin juga telur orak-arik. Aduk-aduk lagi sampai merata, sampai kelihatan menggoda dan lezat, wow, ngiler banget. Definisi makanan di restoran besar tapi harga murah. Dan bener-bener, wow, masukin aja ke mulut mungil tuh. Enak banget. Ini makanan rekomen banget, kalian harus coba sih, guys. Aku namain menu ini spagor Jaw, spaghetti goreng Jawa, Dari gigitan pertama sampai gigitan terakhir tuh terasa nikmatnya. Yuk bikin kreasi wow spaghetti. Kasih nama semenarik mungkin. Post dan tag di akun wow spaghetti. Ini buat rasanya tuh